Shalom, jumpa lagi dengan saya, Elias Haryanta Udiana. Itu adalah nama di Bali saya. Karena kalau saya mengikuti nama KTP, maka orang mengatakan selamat siang Ibu Elia, selamat siang Ibu. Jadi saya mengganti nama saya menjadi Elias Haryanta Udiana. Yang sebenarnya nama KTP saya adalah Elia Harijanto. Hari ini Tuhan melengkapi saya yang adalah penyinta stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak kanan saya, sehingga tangan kiri saya dan kaki kiri saya menjadi trouble. Saya penderita stroke penyumbatan, bukan penderita stroke pecah pembuluh darah. Hari ini, Minggu 24 Maret 2024, hari yang sangat bersejarah. Kepada teman baru saya, Bapak Pendeta Putu Budi, Tuhan menetapkan kita berhubungan kembali setelah di saat kita sama-sama sehat. Saya pernah berjumpa di WhatsApp, pernah berdiskusi panjang, lebar, tinggi, dalam, yang akhirnya membuat Anda tidak suka berrelasi dengan saya. Saya katakan apa adanya karena mungkin waktu itu saya keras, dan sampai hari ini pun saya tetap masih keras. Saya tahu, seingat saya dulu adalah Anda adalah seorang mentor untuk insurance. Dan setelah hari ini terklarifikasi bahwa Anda dulu adalah seorang mentor di training Sun Life. Akhirnya kita berhubungan cukup cukup berdebat masalah kerohanian. Saat itu kita sama-sama sehat, sama-sama tanda kutip sombong dalam kesehatan kita yang Tuhan punya cerita. Tuhan Yesus yang kita sembah menghajar kita masing-masing. Saya sudah dihajar oleh Tuhan dari tanggal 18 Oktober 2015 dengan stroke penyumbatan di otak kanan, sehingga kaki kiri saya harus saya seret, sehingga tangan kiri saya tidak bisa menggenggam. 8,5 tahun berat menjalani hidup ini, Pak Pendeta Putu Budi, sahabat baru saya. Mengapa sahabat baru? Karena hari ini, bukankah karakter keras saya tetap sama, Pak Budi? Maafkan saya kalau saya terlalu vulgar sharing seperti dulu, dan hari ini tetap sama, bukan? Saya kurang punya etika dalam berkomunikasi dengan seseorang, karena kalau terlalu beretika itu terasa tidak apa adanya, terasa menghalus-haluskan sesuatu, maka tidaklah sampai kepada tujuan yang sebenarnya dari sebuah pemikiran, dari sebuah kalimat yang terlontarkan. Kita tutupin untuk mencegah perasaan orang lawan bicara kita. Bagi saya tidak terbiasa dengan hal demikian. Itu sebabnya mungkin saya tidak sukses menjadi seorang pengusaha, pun tidak sukses menjadi seorang motivator, tidak sukses untuk diikutin konten-konten saya, karena orang berpikir, apa sih orang ini, kok segitunya? Ya, itulah saya. Tapi Tuhan telah menghajar saya lebih dulu 8,5 tahun. Tepatnya 7,5 tahun sebelum Pak Putu Budi terserang stroke pecah pembuluh darah pada tanggal 19 April 2023. Jadi teman-teman para follower TikTok saya, jadi inilah teman saya, Bapak siapa namanya, nanti TikToknya di Cakra Negara begitu ya.
Anda ikutin, buka saja follower saya, dan hari ini beliau telah mengikutin saya menjadi follower atau subscriber saya. Sampai di mana ya? Oh, beliau orangnya sangat santun, sangat menjaga perasaan orang dalam berbicara, karena dia adalah seorang trainer untuk Sun Life Insurance. Jadi harus mengajarkan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara meng-closing seorang di asuransi. Beliau sangat santun. Hari ini pun begini, dia ketemu TikTok saya dan menanyakan tentang imunoterapi yang saya diambil darah pada tanggal 21 Maret, hari Kamis kemarin. Buka TikTok saya di tanggal 21 pada saat saya diambil darah di klinik imunoterapi Profesor Dr. Terawan. Di konten itu beliau menanyakan untuk berapa biayanya. Saya tidak mau menyebutkan karena itu adalah di forum umum. Saya minta supaya dia menghubungi saya di WA. Setelah sekian hari dia tidak WA saya, tapi entah bagaimana dia bisa bertemu dengan Bapak Huntoro, seorang penjual atau pengusaha handphone yang sukses di Jalan Tukat Pakrisan. Dia kenal dengan Pak Huntoro, dan entah bagaimana pembicaraan bahwa Pak Huntoro menyatakan ada teman saya Elia yang stroke juga. Maka Bapak Pendeta Putu Budi menelpon saya tadi. Inilah cerita Tuhan, skenario sempurna Tuhan Yesus yang kami sembah. Jadi begitu guys. Silakan Anda ikut atau follow dari TikTok beliau, Cakra Negara, seorang motivator dan seorang karena Pak Putu adalah seorang trainer waktu dia masih sehat di para calon agen asuransi Sun Life. Waktu saya bertemu pertama kali dengan dia, bertemu dalam arti kata berhubungan by telepon waktu itu. Hari ini dia belum 1 tahun karena pecah pembuluh darah. Jadi dalam cerita beliau barusan mengatakan karena dia mendapatkan tugas di Sumbawa, di mes kantornya dia tinggal sendiri dan pingsan tanggal 19 April 2023. 1 harian pingsan di kamar, tidak ada yang tahu. Setelah sang istri tidak ada hubungan lagi dari suami, sang istri menelpon pihak kantor di tempat itu di Sumbawa begitu, untuk mencari tahu bagaimana apakah bapak atau suaminya ada kabar. Ternyata tidak ada, dan akhirnya pihak kantor mendobrak kamar Bapak Putu Budi. Didapatkan sudah pingsan lebih dari 1 hari. Jadi Tuhan masih mengasihani dia. Pecah pembuluh darah di otak kanan dan dia mengalami pingsan lebih dari 24 jam guys. Pingsan beliau di tanggal 19 April 2023. Karena istri khawatir menelpon pihak kantor dan didobrak kamar itu, baru dilarikan pada tanggal 20 April 2023, hampir 1 tahun yang lalu. Maka terselamatlah Bapak Putu Budi. Hari ini Tuhan membuat sejarah. Beliau sangat terganggu dari cara bicara dan terganggu dari memori. Tuhan membantu saya mememorikan, merekam jejakkan seorang penyintas stroke pecah pembuluh darah dari tanggal 19 April 2023. Hari ini Minggu 24 Maret 2024 berhubungan dengan saya dan terdokumentasikan sejarah beliau. Sampai jumpa, Tuhan Yesus.